Masih melanjutkan untuk kasus data training, apakah seorang nasabah bermasalah dalam kredit atau tidak. Jadi setelah kita menghitung semua entropi dari masing-masing nilai dari masing-masing atribut, jadi di video sebelumnya kita sudah mencari total entropi. Jadi dari total kasus, kemudian berapa total kasus yang credit risk-nya adalah good, kemudian berapa total kasus yang credit risk-nya adalah bad, kemudian dapatlah total entropinya. Lalu kita menghitung masing-masing entropi untuk masing-masing nilai. Jadi misal untuk atribut saving di sini kita lihat ada nilai low, di mana low di sini nanti ada jumlah kasusnya berapa, yang goodnya berapa, yang badnya berapa, lalu nilai entropinya berapa. Begitu juga untuk yang medium sama high. Nanti setelah ketiga entropi dari ketiga nilai dari atribut saving ini didapatkan, barulah bisa ditemukan nilai gain-nya. Nah, setelah menemukan nilai gain dari atribut saving, lalu cari nilai gain untuk atribut aset dan juga nilai gain untuk atribut income. Nah, dari ketiga atribut ini dicarilah nilai terbesar, nilai gain terbesar untuk mendapatkan root level pertama dari pohon keputusan. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang paling besar adalah ini, assets. Berarti sekarang kita akan mencoba membuat sebuah root namanya aset. Kita ambil shape ya, shape-nya pakai ini. Bisa nggak diklik? Di sini gambarkan. Nah, di sini namanya adalah aset, klik kanan, kemudian edit text, ketik assets, lalu kita ke tengah, kita tebelin aja, Ctrl B, kemudian kita besarkan. Oke, jadi 20, warnanya merah. Nah, dapatlah aset. Nah, dari aset ini kita bisa menentukan leaf-nya. Di sini kan aset ada low, medium, sama high. Nah, low, medium, sama high itu dia akan mengambil nilai bad sama true-nya. Kalau kita lihat di sini kan tuh, kalau dia low berarti bad, kemudian dia high berarti good. Kita lihat di sini low-nya adalah bad 2, kemudian high-nya adalah 0 gitu. Jadi kalau asetnya bagus, berarti dia credit risk-nya tinggi, kemudian kalau low berarti rendah. Kita buat di sini kotak. Samain aja dengan insert tadi. Bisa besar, kecil aja. 1. Oh, ini kita copy saja. Ini berarti kasih nama dulu. Edit text. Di sini adalah bad. Sini adalah good-nya. Jadi kasih keterangan di sini, insert garis
Width-nya kita tebelin jadi yang ini saja. Ini taruh ke sini saja. Kita copy, paste, taruh ke sini, taruh ke sini. Nah, di sini kasih keterangan sesuai dengan ininya, ini high, ini low. Berarti kita insert mana ya buat bikin huruf. Text box sini kita ketik namanya high, yang di sini kita kasih namanya low. Copy, kemudian kita paste, ini keterangan namanya low. Nah, lalu di sini ada satu lagi nih untuk yang medium. Karena nilai medium itu dia tidak nol entropinya, tetapi pecahan atau tidak nol. Berarti ini yang kita proses nanti. Nah, ini jadi satu-satu. Belum ketahuan, ini kita copy saja. Lalu kita paste di sini, kita masukin sini, masukin sini. Nah, sekarang kita pisahkan datanya. Kita pisahkan data, yaitu semua data yang nilai asetnya medium di sini. Itu ada berapa tadi nilai asetnya medium? 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau kita geser ke bawah gambarnya, ini kita pindahkan yang di mana ya, biar enak kita kecilkan saja. Ini juga kita kecilkan karena rumusnya kita kan udah dapat nih, udah bisa. Nah, sekarang ini kita copy, taruh di sini, ini saja, paste. Nah, sekarang kita hilangkan semua nih yang asetnya bukan medium. Ini kita hilangin. Kita klik kanan, pilih delete. Terus ini juga kita hilangin tuh. Delete tuh. Berarti kita tinggal punya 4 data untuk dilakukan perhitungan lagi, trainingnya. Tuh. Jadi setelah mendapatkan root yang pertama, yaitu pertama aset, berarti sekarang kita tinggal mencari root yang kedua. Ini berarti aset tidak dimasukin lagi nih. Coba kita lihat contohnya. Commodity-nya, nah ini udah dimasukin di sini, berarti ini tinggal lihat tuh datanya yang dicari adalah data yang aset saja. Ini kita warnai. Tuh. Ini tadi yang terbesar kita warnain ya. Tuh, ini yang terbesar. Tuh. Jadi kita tinggal memproses data yang asetnya medium saja sesuai dengan tuh, baru kita tapi tidak menghitung lagi si asetnya, tidak dihitung lagi, tinggal saving sama income-nya saja gitu. Tuh, tidak ada lagi tuh. Berarti di sini kita bikin lagi nih simpul sama gain. Tapi ini taruh di sini, paste. Tapi kita ulang lagi nih, ini nggak usah kita kosongin dulu. Tapi yang asetnya nggak usah dimasukin. Delete tuh, tinggal mencari nilainya tuh, karena ini juga kita ulang lagi nih.
kita ulang lagi, jangan sampai sama lagi gitu. Nah, dari data training yang kedua ini, yaitu data training yang sudah diambil yang asetnya medium saja, di sini tinggal tersisa saving sama income. Tuh, saving sama income. Berarti total kasusnya di sini tinggal berapa? Tinggal 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian jumlah good-nya adalah ada berapa? 3. Kemudian jumlah bad-nya adalah 1. Tuh, ingat ya, jadi ini adalah kasih keterangan sini data training. Data training atribut aset sama dengan medium. Tuh. Berarti totalnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Good-nya ada 1, 2, 3, bad-nya ada 1. Nah, kalau untuk yang low-nya, saving low, kita lihat di sini saving low cuma ada 1. Kemudian good-nya ada 1, kemudian ininya ada 0. Kemudian yang mediumnya ada 2, kemudian good-nya ada 2, ini ada 0. Kemudian high-nya ada 1, good-nya ada 0, mediumnya ada 1. Nah, untuk income juga sama. Untuk yang lebih kecil dari 25 ada 1. Ini yang good-nya 0, ini 1. Tuh, lihat di sini lebih kecil dari 25, ininya bad, berarti good-nya nggak ada. Kemudian lebih besar dari 25 itu ada 3, isinya good semua, sisanya 0. Nah, untuk yang lebih kecil dari 50 ini ada 2. Itu kita lihat ini lebih kecil 50, lebih kecil 50, bad-nya 1, good-nya 1. Berarti sini 1, sini 1. Untuk lebih besar dari 50 ini cuma ada 2, berarti 2, tapi good semua. Ini 2, ini 0. Kemudian lebih kecil dari 75 itu ada 3, 1, 2, 3. Kemudian berarti di sini good-nya 2, bad-nya 1. Ini 3, good-nya 2, bad-nya 1. Pokoknya totalnya sama 3 ya. Kalau besar dari 75 di sini cuma ada 1, itu juga yang 100, good-nya 1, ini yang 0. Lalu kita hitung lagi nih entropinya total. Masih ingat rumus saya, sama dengan berarti minus ini good dibagi sama total, lalu dikali sama log kurang buka 2 kali, good dibagi sama total, lalu koma 2, tutup 2 kali, tutup sekali, ditambah dengan lebih kecil minus kurang buka bad dibagi total dikali log kurang buka 2 kali bad dibagi total koma 2 kurang buka 2 kali, enter. Yes. Nah, hasil segini. Tadi di sini kurang 1 berarti nih. Di sini kurang 1. Bukan. Di sini harusnya 1 aja. Itu sama 403. Bener ya? Ini 2 kan? 2 bener. Ini ditambah berarti. Sudah. Nah, sekarang kita nyari nilai entropi dari masing-masing
nilai masing-masing atribut saving. Sama rumusnya, sama dengan strip kurung buka ini dibagi sama ini, lalu dikali sama log kurung buka 2 kali, good dibagi sama total, koma 2 kurung buka 2 kali ditambah minus bed dibagi sama total, lalu dikali log kurung buka 2 kali bed dibagi sama total, koma 2 kurung tutup 2 kali. Nah, 6 ini karena hasilnya 0 nih, dia tidak deteksi, berarti sama kita bikin if error. Kalau error tambahin if error lalu kurung buka nih di ujungnya koma 0. Jadi kalau hasilnya 6 kayak gitu 0 dibikin gini tuh. Lalu di hasilnya 0 semua ya. Karena emang 0 semua gitu. Bener kan? Ini kan C ini dibagi sama ini I26, lalu dikali log ini dibagi sama ini, koma 2, terus K26, ya bener 0. Kalau nilai gennya berarti sama dengan ini diambil kurung buka 2 kali, 3 kali, kemudian ini dibagi sama ini, lalu dikali sama ini, tutup, ditambah kurung buka ini dibagi sama ini, lalu ini kurung buka 2 kali nih, dikali sama ini, lalu ditambah kurung buka 2 kali, ini dibagi sama ini, lalu dikali dengan ini, tutup 2 kali. 0,8133 sama ya, bener kan rumusnya ya? I11 ini berapa? Ya bener kan? Ini dibagi sama ini 3, terus dikali yang 11, bener. Sekarang tinggal yang ini, sama dengan kurung buka minus kurung buka 2 kali, 3 kali, iya bener, itu rumusnya, salah, kurung buka 3 kali, 2 kali bener, sama dengan kurung buka minus 1, 2, 3, ini dibagi sama ini, lalu dikali sama log 2 kali, ini dibagi sama ini, koma 2, lalu ditambah minus bed dibagi sama total, lalu dikali sama log kurung buka 2 kali, bed dibagi sama total, koma 2 kurung buka 2 kali. Yang ini satu aja nih,
enter. Yes, tuh banyak kan, berarti tambahin if error, ujungnya tambahin 2. Ini kayaknya kebanyakan deh ini kurangin 1, ini kurangin 1, ini koma 2, koma 0, hasilnya 0. Lalu tarik 0 semua sih sebenarnya, nggak bisa, berarti harusnya ada berarti situ ya, tapi ini buat pembuktiannya aja. Sama dengan minus good dibagi total lalu dikali dengan log good dibagi sama total, ini 2 kali nih, lognya 2 kali, lalu good dibagi sama total, koma 2 ditambah minus bed dibagi sama total lalu dikali log bed dibagi sama total, koma 2, tutup, enter. Yes, hasilnya 0 juga. Nah ini biar enak kasih 6. If error kurung buka ujungnya kasih koma 0, baru di copy ke bawah. Samanya juga tadi udah belum ketemu yang income ya, berarti ini dulu. Sama dengan minus kurung buka 2 kali, ini dibagi sama ini lalu dikali sama log 1 2 good dibagi total lalu koma 2 ditambah oleh minus bed dibagi total lalu dikali log bed dibagi sama, lalu nanti ketemu hasilnya, lalu kita copy saja ke bawah. Nah ini sama karena masih 6, jangan lupa tambahkan lagi kembali if error kurung buka di ujungnya koma 2, enter, baru copy ke bawah. Kalau kita hitung nilai gain masing-masing income-nya ya, berarti total entropi untuk kasus yang kedua atau data training yang kedua, lalu dikurangi oleh total kasus yang lebih besar daripada 25 dibagi oleh total kasus keseluruhan lalu dikali oleh nilai entropi ditambah total kasus untuk yang lebih kecil sama dengan 25 dibagi total kasus keseluruhan lalu dikali oleh entropi untuk yang lebih kecil dari 25, enter. Hasilnya segini, kok sama semua ya hasilnya, berarti udah ketemu ya harusnya. Kalau yang ini kita hitung lagi sama dengan karena diambilnya 0 sih, jadi nggak berubah dia, nilai ininya 0 semua. Kemudian minus
ini dibagi sama ini total kasus dikali dengan nilai entropi ditambah oleh itu 2, ini dibagi sama total lalu dikali oleh ini, enter. Nah, sama hasilnya 0, segitu lagi. Nah, kalau ini berapa hasilnya? Sama dengan ini dibagi 1, 2, ini dibagi sama total kasus lalu dikali oleh total entropi lalu ditambahkan dengan 1, 2, ini dibagi oleh ini lalu dikali oleh ini, enter. Nah, ini 0,2 nih, 0,8, 0,2 gitu, tapi yang gede 0,8 ya. Saving sama ini sama semua nih 0,8, berarti dia hanya stop sampai di sini saja nih, medium high. Nah, ini nggak ketahuan yang terakhirnya ini medium X nih enggak. Berarti ya asetnya dia hanya mengambil dari, kalau dia low artinya dia bad tuh, kemudian kalau dia high berarti dia good gitu. Credit risk nya bagus. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan kalau ini medium nih belum ketahuan nih. Ini copy di sini, taruh di sini. Ini jadinya medium. Tuh. Sedangkan kalau di medium ini kan dia ada yang bad, ada yang good, ada yang good, ada yang good gitu. Ini lebih ke good sih sebenarnya. Gitu. Jadi kesimpulannya ya dia cuma jadi satu root aja. Karena memang data sampelnya cuma 8 jadi agak susah ya. Jadi sesuai dengan yang di slide presentasi ini, maka pohon keputusan untuk simbol akar asetnya adalah hanya berhenti di root nomor 1 saja, di aset saja gitu. Nah, ini cara menghitungnya ya. Jadi untuk ini sebenarnya nilainya sama kan, nilai gainnya untuk saving sekian, untuk untuk income juga sekian ya, sama. Jadi tidak bisa dihitung lagi, jadi cuma sampai di posisi root aset saja. Jadi kesimpulannya bisa diambil adalah seseorang akan memiliki resiko untuk kreditnya itu buruk ya kalau dia asetnya sedikit gitu atau low. Tapi kalau asetnya banyak maka dia kreditnya bagus gitu aja. Untuk pengembalian lebih bisa diandalkan ketimbang yang asetnya sedikit, karena kan kalau logikanya kalau dia punya aset banyak dia bisa jual asetnya kalau nggak mau bayar gitu. Tapi kalau yang asetnya cuma sedikit, yang biasanya dia mau apa lagi yang mau dijual gitu. Baik, untuk sebenarnya saya masih ada yang mau tambahin ya. Coba kalau kita ambil sampel nih misalkan, untuk implementasi daripada kita buktikan dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan jadi kalau kita lihat di hasil perhitungan dari data training yang kedua, yaitu untuk atribut aset dengan nilai medium, maka kita bisa melihat di sini hasilnya sama ya antara atribut income dengan saving ya. Jadi kita ambil saving saja di sini. Berarti kalau ini kita ganti jadi saving gitu. Lalu dari saving ini
Ya, kita bisa menentukan kalau nilainya itu sesuai dengan ini. Saya udah bikin sebentar ya di apa namanya rapid miner ya. Jadi bad, good ini ada high, low, medium. Berarti high, low, mediumnya bad, good. Kita lihat di sini high, low, medium. High-nya bad, good. Berarti ini good ini yang 0 ya. Jadi kalau kita copy di sini, copy lalu kita paste di sini. Nah, ini yang sesuai dengan gambar ininya bad. Kita ambil dari bawah ya. Bad. Kemudian ini kita copy taruh di sini. Copy taruh di sini. Ini jadinya good. Kemudian ini juga kita copy, kita taruh di sini. Ini jadinya juga good. Lalu ini kita copy, kita paste, kita taruh di sini sama di sini. Copy, paste, taruh di sini, taruh di sini. Lalu paste lagi, ini taruh di sini. Mana ya? Oh, sini nih. Ini taruh di sini. Nah, ini kita lihat bed-nya itu berarti yang nilainya 1 ya. Yang nilainya 1 ini yang high kan? Tuh. Berarti ini high. Kita copy, kita paste, taruh di sini. Ini high, berarti bad, kan nilainya tidak 0. Ini medium. Kita copy, kita paste, taruh di sini. Nilainya medium. Kemudian ini kita copy, ini kita paste di sini. Nilainya low, ini good. Ini kita warnain merah. Jadi kesimpulannya adalah ini, apakah seorang nasabah itu bermasalah dalam keadaan dalam kredit atau tidak, itu yang pertama, atribut yang paling menentukan adalah asetnya. Jadi kalau dia asetnya bad sedikit nih, berarti dia bermasalah ya, ketika di asetnya low ya, asetnya low atau sedikit nih kan ada nilai-nilainya nih, high, low, medium. Berarti ini credit risk-nya itu kalau dia asetnya sedikit atau low, maka dia risk-nya itu beresiko ya, bad ya, beresiko. Sedangkan kalau dia asetnya banyak, berarti dia tidak beresiko. Artinya ketika dia mempunyai aset banyak, logikanya kan ketika dia mengajukan kredit, nah, apakah itu dengan agunan ataupun tanpa agunan ya, artinya ketika dilihat dari jumlah asetnya ya, walaupun tanpa agunan, artinya ketika dia bermasalah dengan kreditnya nanti, dia bisa punya asetnya untuk digadaikan atau untuk dijual untuk menutupi cicilannya gitu. Jadi logikanya, kalau dari sisi customernya atau nasabahnya ya, dia akan berani ngambil kredit kalau dia punya aset gitu. Tapi kalau dia nggak punya aset, berarti dia kayak nekat gitu kalau misalkan ngajuin kredit. Dan kalau sampai lolos lah, itu kenanya jadi kayak beresiko tinggi kalau misalkan dia nggak punya aset. Tapi gimana kalau misalkan dia asetnya tidak sedikit atau banyak gitu, tidak low atau high. Kalau misalkan asetnya pas-pasan nih, nah berarti dilihat lagi nih dengan savingnya nih, tabungannya gitu, Jadi kalau tabungannya low ya, ini biasanya bagus, kemudian medium bagus, kemudian bad-nya itu dia high, sesuai dengan contoh ini misalnya itu high, low, medium. Kalau kita lihat perhatian di sini ya, dengan ujung sampelnya ya, dia kalau savingnya
Kan di sini kan tinggal yang saving nih. Kalau high dia kan bad tuh. Di sini credit rate-nya dari sampel, dari apa namanya, dari apa namanya, dari data trainingnya ya. Di sini mengatakan kalau dia savingnya high, berarti dia credit risk-nya bad. Tapi kalau dia medium sama low, itu dia kenanya good sama good gitu ya. Ini kan ngambil dari sampel ya. Itu juga kalau dari income. Kalau income-nya, hasil income-nya di bawah atau lebih kecil dari 25, maka bad. Sisanya ini good gitu. Jadi potongannya seperti itu kalau saving sama income. Nah, kurang lebih hasil tampilannya seperti ini nih. Apa namanya, decision tree-nya, pohon keputusannya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau apa namanya, membuktikannya dengan menggunakan rapid miner, misalkan, jadi saya buka dulu nih aplikasi rapid minernya, rapid miner. Nah, ini saya pakai Rapid Miner Studio. Rapid Miner Studio. Nah, Rapid Miner Studio ini merupakan aplikasi ya yang biasa digunakan untuk membuat atau melakukan perhitungan dari data training ya. Misalnya ya decision tree dengan algoritma C45, tapi bisa juga untuk pengklasifikasian dan yang lain-lainnya gitu. Saya pakai Rapid Miner Studio yang versi 9,9. Silahkan dicari coba Rapid Minernya. Nah, nanti hasilnya seperti ini nih. Nah, ini di close aja. Tuh. Nah, ini tampilan daripada si Rapid Minernya nih. Tuh, kalau kita perhatikan di sini ini ada jendela desain. Tuh, jendela desain. Ini sih saya tidak terlalu apa namanya membahas secara detail tentang bagaimana menggunakan Rapid Minernya. Nanti kita bahas di materi terpisah saja. Tapi ini kita sesuaikan dengan tampilan dari hasil decision tree terhadap perhitungan entropi dan gain dari data training yang kita punya gitu. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini sini saya udah bikin nih di sheet kedua nih. Sheet kedua ini data trainingnya nih. Nih customer saving, ini data training aslinya ya, ada 8 record. Data training yang masih asli itu. Tapi karena memang tujuannya buat diekspor, jadinya saya buat terpisah gitu. Jadi kalau misalkan mau diulang ini, misalnya saya close dulu, saya delete nih. Tuh. Nah, ini kan cuma ada satu sheet ya, berarti ini saya copy nih data trainingnya tuh. Saya copy, lalu saya buat sheet baru ya, tambah sheet baru. Ini kasih nama misalkan buat Rapid Miner misalkan. Saya paste di sini. Tuh. Lalu saya simpan. Nah, berarti di dalam satu file ini namanya kasus 1 creditress.xlsx. Ini ada 2 sheet. Sheet pertama saya kasih nilai ini aja. Saya kasih nama misalkan hitungannya misalkan. Simpan ya, jangan lupa disimpan di save file, save atau klik yang ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini data masternya ya. Ini cuma terdiri dari head atau header. Itu ada customer, saving, asset, income, sama credit risk, sama datanya nih ada 8 gitu, beserta nilainya masing-masing daripada atributnya. Nah, sekarang saya mau ini apa namanya import ya. Saya mau import si data tadi gitu. Jadi saya klik, kemudian klik kanan ya, kemudian saya pilih insert operator, kemudian saya pilih data access, kemudian saya pilih files, kemudian saya pilih read,
kemudian saya pilih read Excel. Saya ulang. Ini di sini klik kanan aja, kemudian pilih insert operator, kemudian data access, kemudian files, kemudian read, kemudian data Excel. Nah, nanti muncul di sini parameternya. Coba kita import konfigurasi session, terus kita cari alamatnya nih, alamat yang tadi, file yang tadi. Saya taruhnya di sini di PC, kemudian pilih data D, kemudian DPF, kemudian mengajar, usaha mandiri, kemudian data mining, kejahatan bisnis. Nah, ini kasus 1 credit risk .slx. Kemudian saya next. Nah, nanti muncul tuh kayak gini tuh. Tapi sheetnya jangan yang sheet yang hitungannya, tapi pilihnya yang buat rapid miner tuh, yang ini tuh. Nah, terus ini kan labelnya kan di sini kan kalau kita perhatikan kan ada labelnya ya. Labelnya itu kan bad sama good ya. Nih, ini kan label tuh bad sama goodnya. Nah, di sini berarti yang ini kita next dulu. Nah, di sini kita ganti ini yang credit risk-nya. Jangan polinominal tapi diganti, klik tanda ininya. Panah ke bawahnya atau segitiga ke bawah, kemudian change row. Nah, ini diganti jadi label. Tuh, saya ulang ya. Ini klik tanda collapsible panelnya, collapsible-nya ya. Terus kemudian change row, kemudian pilih jadi label. Itu ntar jadi biru. Ini jangan menentukan dia good atau bad-nya ya, terhadap apa namanya data yang akan diproses nih. Nah, kalau sudah di finish, nanti semuanya kayak gini tuh datanya tuh. Nah, ini bisa dilihat nih kalau di result hasilnya kayak gini nih. Oh, belum ada ya, ini harus diarahkan dulu. Kalau misalkan saya ambil resultnya nih, saya arahkan ke sini, nanti dapat hasilnya tuh. Di run dulu tuh. Nah, ini dapat kan tuh, kebaca dia datanya tuh. Nah, sekarang masuk ke desain lagi. Nah, ini saya hapus dulu nih. Nah, dari data ini saya mau bikin decision tree. Decision tree kayak begini tuh. Ini decision tree-nya. Berarti dari sini saya cari di sini operatornya, saya cari yaitu apa, kita ganti jadi decision tree. Nah, tuh udah ada tuh decision tree. Ini kita klik taruh di sini. Nah, ini decision tree-nya nih. Tuh. Kemudian kita arahkan. Jadi decision tree-nya kita ambil dari si data Excel tadi, data Excel untuk yang data training tadi gitu. Terus di sini kita ganti nih. Si decision tree-nya kita klik. Kemudian jangan gain ratio, tapi nya information gain. Gitu. Nah, ini dimatiin apply running-nya dihapus. Tuh. Lalu ini kita ke result, kemudian ini juga nggak kena. Terus ini juga. Nah, kalau sudah kayak gini, coba kita runningnya di sini tuh. Tuh. Nanti di sini ada 3 tab nih, ada attribute weight, kemudian ada example weight Excel-nya, kemudian nanti di sini ada decision tree-nya. Nah, ini decision tree-nya gitu. Jadi aset, kemudian good, bad, dan sebagainya gitu. Ini bisa kita potong ya. Saya potongnya pakai ini nih, Faston Capture. Ini saya potong di sini. Nah, saya copy, lalu saya taruh di. Tapi kalau ini dia ada sama sih tuh. Taruh di sini.
paste. Kita kecilin nih biar tampilannya kena semua. Nah, ini yang di atas adalah decision tree hasil hitungan manual ya. Kemudian ini decision tree adalah hasil dari perhitungan dengan menggunakan aplikasi RapidMiner terhadap data training apakah seorang nasabah bermasalah dalam kredit atau tidak gitu. Nah, jadi sampai di sini sudah selesai nih. Jadi pembuktiannya adalah dari file Excel yang kita punya atau data yang kita punya ini. Jadi misalnya gini, kita dapat jurnal atau perhitungan atau ingin menghitung data training, apapun data trainingnya, tapi kemudian menggunakan algoritma C45 dan decision tree, maka perhitungannya adalah ya kita hitung dulu nilai total kasusnya pada berapa, kemudian kita tentukan labelnya. Biasanya label itu kan cuma 2 ya atau tidak, tapi bisa juga jadi 3 sih gitu. Jadi 3 kayak misalkan contoh yang ini 2 atau 3 ya. Oh, cuma yes no doang play-nya gitu. Nanti kita bahas nih untuk yang kasus selanjutnya gitu. Jadi tentukan labelnya. Kalau di sini kan labelnya cuma good sama bad ya. Nah, jadi labelnya good atau bad, tapi masing-masing atributnya itu nanti punya nilai masing-masing gitu. Kayak saving ini nilainya medium, low, high, dan seterusnya gitu. Nah, dari setiap atribut yang ada dari total kasusnya, nanti kita hitung nilai total entropinya sama total nilai gain dari masing-masing atribut, masing-masing nilai pada masing-masing atributnya gitu. Nanti ketahuan lah root mana atau atribut mana yang akan dijadikan sebagai root nomor 1. Nah, kalau sudah root nomor 1-nya ketemu, berarti sisanya tinggal dihitung. Kayak misalkan kayak gini nih, kan udah ketahuan nih aset nih dapatnya, sisanya aset. Nah, kemudian dari aset ini kan udah ketahuan tuh. Kalau kita lihat di sini ada 2, 1, 0, 8 sama 0. Kalau kita lihat 0 punya low nih bad. Kemudian high itu juga 0, dia good. Berarti dari sini nih, kalau yang aset ketika high dia good tuh, high good. Kemudian kalau low dia bad tuh, ini bad, ini low bad. Ini low tuh, high-nya good, low-nya bad, high-nya good, low-nya bad. Nah, kalau medium gimana? Nah, ini medium kita hitung lagi gitu. Nah, cara ngitungnya gimana? Kita pisahkan semua aset yang medium tuh, ngambilnya yang nilainya medium. Jadi kalau di query jadi select all from asset where select all for training, misalkan where asset sama dengan medium. Jadi munculnya kayak gini tuh, cuma ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu dari 8, karena yang medium cuma ada, yang asetnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi query itu kayak select all from data training, misalkan where asset sama dengan medium. Ini untuk menentukan nilai keduanya gitu. Lalu hitung lagi nilai totalnya udah berubah nih. Awalnya kan 8, karena memang dia range areanya dari sini ke sini 8, sedangkan yang ini kan 4. Tinggal yang asetnya sama dengan medium gitu. Ntar tentuin lagi total goodnya berapa, badnya berapa, hitung total entropinya gitu. Nanti masing-masing atribut tersisa tuh saving sama income tanpa aset ya, karena aset udah ketahuan jadi ini gitu. Sini kan udah nggak ada aset, sudah ketahuan, udah dipakai buat si rootnya gitu. Jadi mudah-mudahan mengerti dari contoh kasus yang apakah seorang nasabah bermasalah dalam kredit atau tidak ya gitu. Nanti habis ini kita akan coba bahas lagi dengan kasus yang berbeda gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.